tidak berapa lama kemudian ia bertemu Diary Anas. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Mama Anas di Diary Anas. Kali ini Mama Anas akan membagikan tips bagaimana cara mengajar anak membaca. Tips ini Mama Anas ambil berdasarkan pengalaman Mama Anas mengajar Anas membaca dalam waktu kurang lebih 60 hari. Alhamdulillah dalam waktu 60 hari tersebut Anas bisa membaca walaupun mungkin sebenarnya belum benar-benar lancar. Tips ini bisa saja cocok untuk anak bunda di rumah atau mungkin bisa juga tidak cocok karena memang ini diambil berdasarkan pengalaman Mama Anas pribadi dalam mengajarkan Anas membaca. Oke, langsung saja tips yang pertama. Yang pertama, kalau kita ingin mengajarkan anak membaca adalah kita harus membuat anak tertarik untuk belajar membaca. Caranya gimana? Nah, caranya adalah dengan hal yang sederhana seperti mengenalkan pada buku-buku gambar atau buku-buku dongeng yang berwarna-warni sehingga anak tertarik dan ingin tahu cerita dari buku tersebut. Nah, pengalaman waktu Mama Anas pertama kali lihat Anas sudah mulai tertarik membaca adalah ketika itu kami sedang pergi untuk membeli Al-Quran untuk Anas. Di toko tersebut ada buku-buku dongeng untuk anak yang berwarna. Pada saat itu Anas sudah terlihat sangat tertarik untuk belajar membaca. Waktu itu dia tanya, "Mah, ini dibacanya apa nih? Ini huruf apa?" Udah ada beberapa pertanyaan dan seringkali Anas ingin dibacakan setiap hari. Berdasarkan dari pengalaman tersebut bisa disimpulkan ternyata anak kalau misalkan dia tertarik untuk membaca, dia bisa nawar sendiri loh bun. Jadi saat itu dia bilang, saya pengen bisa baca buku ini gitu. Jadi dia gak bilang saya pengen bisa membaca, tapi dia bilangnya pengen bisa baca buku cerita ini. Kebetulan waktu itu kan Mama Anas habis lahiran Adam. Karena pada saat setelah lahiran, Mama Anas dalam masa nifas atau masa keluarnya darah setelah melahirkan, di mana dalam masa nifas ini seorang wanita ada beberapa hal yang diharamkan untuk dilakukan, seperti haram sholat, haram tawaf, haram membaca Al-Quran, haram memegang Al-Quran, dan yang lainnya. Nah, karena salah satunya haram membaca Al-Quran, jadi pada masa nifas tersebut Mama Anas tidak mengajarkan lagi Anas membaca Al-Quran kalau Mama Anas ya. Jadi dia belajarnya sama bapaknya. Karena tidak mengajarkan Anas membaca Al-Quran, akhirnya Mama Anas beralih mengajarkan Anas membaca. Pada saat itu sudah terlihat dia berminat sekali untuk belajar membaca karena ingin segera bisa membaca buku-buku dongeng. Tips yang kedua, gunakan waktu yang singkat tapi sering. Jadi berdasarkan pengalaman Mama Anas, kalau misalkan mengajarnya dalam waktu yang lama, misalkan setengah jam itu juga udah termasuk lama, apalagi kalau sampai 1 jam, 2 jam, itu sudah sangat lama kalau untuk anak-anak. Kalau mengajarnya dalam waktu 10 menit, bisa mungkin lebih sedikit 12 menit atau bisa kurang seperti 8 menit, anak tidak merasa jenuh ketika belajar. Dan juga dilakukannya secara sering, minimal seperti 1 hari itu 2 kali atau 1 hari itu 3 kali. Tips yang ketiga. Pada tips yang ketiga ini masih berhubungan dengan tips yang kedua. Nah, waktu yang tadi, yang singkat itu, yang 10 menit misalkan, gunakanlah waktu belajar tersebut dengan efisien. Maksudnya adalah jangan sampai seperti ini. Kita mengajarkan anak membaca dalam waktu misalkan
30 menit, tapi kita pergunakan setengahnya untuk marah-marah. 15 menitnya untuk ngajar anak, 15 menitnya untuk marah-marah sama anak. Seringkali kan ketika anak ada tugas daring, kita kemudian mengajar anak, yang ada adalah kita kesal sendiri karena anaknya gak bisa. Dalam belajar mengajarkan membaca pun seringkali orang tua malah menggunakan separuh waktunya untuk marah-marah sama anak. Dan yang lebih parahnya, banyak kasus ketika orang tua mengajar anak di rumah dalam masa pembelajaran jarak jauh ini, ada yang sampai saking keselnya anaknya gak bisa terus ketika diajari sama ibunya, ada yang sampai anaknya dipukul, bahkan sampai ada yang anaknya dibunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita harus ingat, gunakan waktu ini secara efisien. Kalau misalkan digunakan untuk marah-marah, sudah mau waktunya terbuang percuma, ditambah lagi anak akan menjadi trauma. Karena ketika kita mengajak anak belajar, yang terpikir di pikiran anak kita adalah marah-marahnya kita. Wah, pasti nih kalau belajar si mamah memarah-marah terus, dikatain terus, dasar bodoh, dasar kamu gak bisa, dasar kamu nyusahin aja, belajar gini aja gak bisa, bodoh amat sih kamu. Bahkan kita mengeluarkan umpatan-umpatan, bodoh lah, kamu gak bisa lah. Sedangkan kata-kata yang keluar dari kita, dari seorang ibu adalah doa. Bahkan kalau misalkan doanya itu terus, kata-kata itu terus diulang-diulang pada anak kita, itu akan terserap pada pikiran anak kita, dan justru naudzubillah nanti anak kita malah menjadi anak yang seperti yang kita katakan tadi. Misalkan kita katain dasar anak bodoh, dasar anak malas. Nah, anak kita justru akan menjadi anak yang bodoh dan anak yang malas. Naudzubillah min dzalik. Kalau misalkan kita tidak bisa mengajar anak kita dengan cara seperti guru TK-nya, guru PAUD-nya, karena memang anak saya usia PAUD ya, jadi saya contohkan seperti guru TK dan guru PAUD, yang dimana kalau guru TK dan guru PAUD itu mengajar dengan penuh senyum, dengan ceria, memberikan energi positif pada anak, memberikan kebahagiaan kepada anak. Nah, kalau misalkan kita gak bisa seperti mereka, para guru-guru tersebut, jangan juga kita menjadi orang yang ditakuti oleh mereka. Intinya, kalau misalkan gak bisa bikin anak bahagia ketika belajar bersama kita, minimal jangan bikin anak kita bersedih ketika belajar bersama kita. Kita lakukan semampunya kita aja, tapi jangan pakai marah-marah. Tips yang keempat. Nah, pada tips yang keempat ini, Mama Ana sarankan gunakan buku untuk latihan membaca yang mengajarkan variasi kata-kata kepada anak. Contohnya Mama Anas di sini menggunakan buku Bacalah. Nah, buku Bacalah ini ada Bacalah 1, Bacalah 2, dan juga Bacalah 3. Biasanya buku ini memang digunakan umum ya, banyak dijual di pasaran, digunakan di sekolah PAUD juga. Nah, buku ini mengajarkan variasi membaca. Jadi kata-katanya itu memang karena pengarangnya itu sama dengan pengarang Iqra, jadi sistemnya memang seperti mengajar dalam Iqra. Jadi ada beberapa kata-kata, banyak variasi kata-kata. Dengan seringnya anak kita melihat variasi kata-kata tersebut, jadi semakin menambah kosakata dan semakin menambah pembendaharaan kata, dan juga menangkap huruf-hurufnya itu lebih cepat. Nah, perlu diketahui bahwa Mamah Anas mengajar Anas membaca ini sebenarnya dalam kondisi Anas belum mengenal huruf alfabet atau belum menghafal huruf alfabet. Ada seorang penemu sistem belajar membaca cepat yang mengatakan bahwa mengajarkan anak dengan metode langsung belajar membaca tanpa mengenalkan huruf alfabet ternyata bisa efektif dan juga efisien. Jadi beliau mengatakan ajarkan dulu membaca, baru kenalkan huruf alfabet di belakang. Kalau dulu kan sistemnya ajarkan dulu huruf alfabet baru membaca. Nah, beliau menggunakan metode yang berbeda. Karena memang Anas juga belum kenal huruf alfabet, belum hafal huruf alfabet. Jadi Mama Anas langsung coba gunakan metode ini dan ternyata berhasil. Jadi belum kenal A, B, C, D, E, F, G, tapi langsung belajar ba, ca, ba gitu ya.
alhamdulillah bisa metode ini diterapkan dan ternyata lebih cepat. Anak juga gak kebingungan ketika merangkai kata. Nah, itu dia Bunda tips mengajar membaca berdasarkan pengalaman Mama Anas pribadi. Semoga tipsnya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.